Selamat malam para pendengar semuanya. Kembali kita bisa mengudara dan menyajikan apa yang menjadi kelanjutan dari penyampaian khotbah pada minggu-minggu yang sebelumnya tentang kedatangan Nabi Elia sebanyak 5 kali ke bumi. Dan saya berharap saudara-saudari yang mendengarkan dengan setia akan program radio ini pada setiap Sabtu malam benar-benar merenungkan dan mempertimbangkan akan janji Alkitab yang tertulis di dalam Perjanjian Lama di Maleakhi 4 dan di Yoel pasal yang kedua tentang kedatangan Nabi Elia, tentang janji akan pemulihan, dan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru memberikan penegasan tentang kedatangan Nabi Elia di Markus 9 dan di Matius 17 dan di Kisah Rasul pasal yang ketiga, dan kita melihat juga di Wahyu pasal yang ke-10 bahwa Tuhan benar-benar menjanjikan tentang akan datangnya Nabi Elia di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua kali untuk mengambil mempelai wanitanya dari muka bumi ini. Itu sebabnya saya rindu benar-benar para pendengar mempertimbangkan hal ini dengan serius, karena kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, dan berdoa dengan sungguh-sungguh seperti perempuan Sunem itu yang berdoa supaya Elisa datang. Dan kita tahu bahwa Elisa adalah pelayanan Nabi Elia yang kedua di muka bumi, di mana Elisa mendapatkan 2 rangkap roh Elia. Dan saya berharap bahwa para pendengar dimanapun Anda berada mau bersikap seperti perempuan Sunem itu, menantikan kedatangan Elia atau Elisa bagi kebangkitan anaknya yang telah mati. Dan saya berharap saudara memiliki sikap yang sama, menjadi perempuan-perempuan Sunem di akhir zaman yang berdoa bagi kedatangan Nabi Elia, supaya iman anak-anak Allah, iman saudara dan saya dipulihkan kembali kepada pengajaran dan iman para rasul di gereja mula-mula. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan penugasan kepada para rasul, dan dia memberikan penekanan yang sangat di Yohanes pasal 17. Apabila saudara dan saya percaya kepada pemberitaan para rasul, maka kita akan dibuat satu, sama seperti Yesus dan Bapanya adalah satu. Kita akan dibuat menjadi satu dengan Yesus yang adalah firman, dengan Roh Kudus yang adalah firman juga, dengan para rasul, utusan-utusan Tuhan. Maka dengan demikian genap apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita adalah warga negara kerajaan Allah yang dibangun di atas dasar atau pondasi pengajaran para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Saya sungguh rindu saudara-saudari merenungkan dan mempertimbangkan hal ini, dan saya berharap saudara-saudari tidak terlalu cepat untuk memberikan komentar-komentar yang negatif tentang apa yang sudah disampaikan melalui radio Utaginjang setiap hari Sabtu malam, yang berkata, apa itu nabi? Apa itu nabi? Nabi palsu, pengajaran sesat, dan lain sebagainya. Saya berharap saudara-saudari benar-benar merenungkan hal ini dan mengujinya di dalam Alkitab kita, karena Alkitab adalah yang absolut dan yang mutlak dan yang layak dipakai sebagai satu-satunya untuk menguji segala sesuatu, termasuk untuk menguji kebenaran tentang sebuah khotbah atau pengajaran. Alkitab jelas mengatakan, ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan yang tertulis. Kenapa orang sukar untuk menerima atau mendengar tentang kedatangan suatu pelayanan nabi di akhir zaman? Karena kekristenan sudah dicekoki dan sudah berkembang dengan sangat luas di dalam
hati dan pikiran orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen. Mereka sudah diajar dan mereka sudah memegang pengajaran itu yang mengatakan bahwa tidak ada nabi lagi di akhir zaman. Nabi yang terakhir adalah Yesus. Sebagian berkata nabi yang terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Maka saya mau katakan kepada saudara, bacalah Alkitab Anda dengan baik-baik, berdoalah kepada Tuhan supaya Roh Kudus-Nya datang menolong Anda ketika Anda membaca Alkitab Anda. Karena saya yakin Alkitab saudara dan Alkitab saya isinya sama. Amin, saudara. Saya berharap para pendengar adalah para pendengar yang cukup dewasa untuk menilai hal-hal yang rohaniah dan tidak cepat berkomentar tentang hal-hal yang negatif tanpa memiliki dasar yang cukup kuat untuk memberikan sebuah komentar tentang suatu pengajaran atau sebuah khotbah yang Anda dengar, karena mungkin dan saya cukup percaya bahwa sebagian besar dari Anda yang mendengar tentang khotbah yang disampaikan setiap hari Sabtu malam ini adalah hal yang sangat baru dan mungkin hampir tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Apalagi ketika saya berbicara tentang berjalan di dalam terang. Kemudian saya berbicara tentang pelayanan Nabi Elia di akhir zaman. Kemudian saya berbicara tentang Tuhan tidak pernah berubah, cara kerjanya tidak pernah berubah. Kemudian saya berbicara tentang kuasa yang menghidupkan, benih yang harus dihidupkan. Terang harus datang untuk menghidupkan benih tersebut, dan benih hanya bisa bertumbuh di dalam sebuah atmosfer yang bagus. Kemudian saya berbicara juga tentang 1 Tesalonika pasal 4, bahwa kedatangan Tuhan bukan sekejap mata, tetapi adalah sebuah proses. Prosesnya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah seruan, yang kedua adalah suara penghulu malaikat, yang ketiga adalah sangkakala Allah. Maka saudara, saya bisa memahami keberadaan saudara dan saudari semuanya. Hal-hal ini bagi sebagian besar Anda, baik Anda yang jemaat biasa, baik Anda yang mungkin lulusan teologi atau sekolah Alkitab atau hamba-hamba Tuhan yang sudah lama melayani, hal-hal yang saya sampaikan ini cukup aneh dan cukup asing. Tapi saya mau jamin kepada saudara-saudari semuanya, oleh kasih karunia Tuhan, saudara bisa mencek semuanya dan semuanya ada tertulis di dalam Alkitab kita. Itulah sebabnya saya tidak mau melampaui apa yang ada tertulis, dan apa yang saya sampaikan selama ini adalah saya hanya mengutip dari Alkitab. Dan saya mengutip dari apa yang sudah ditafsirkan sendiri oleh Roh Kudus lewat Nabi Elia di akhir zaman ini. Dan saya sudah sebutkan namanya Nabi Elia di akhir zaman ini. Seorang manusia, seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di kalangan kekristenan di seluruh dunia di akhir zaman ini, yang lahir di Amerika, dan pelayanannya sangat luar biasa. Dan tidak ada hamba Tuhan manapun di dunia ini yang bisa menyangkali hal itu. Dan bahkan para teolog-teolog besar dan para sejarawan-sejarawan dunia pun bisa menilai bahwa pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini melalui seorang manusia yang bernama William Marion Branham, pelayanan dia hanya bisa disetarakan, disamakan dengan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ketika dia firman menjadi manusia, dan juga pelayanan para nabi-nabi di perjanjian lama. Dan itulah sebabnya sebelum saudara memberikan komentar-komentar, saya berharap komentarnya adalah komentar yang positif tentunya, maka sebaiknya saudara harus memiliki dasar yang cukup kuat, data yang cukup kuat, sehingga kita tidak hanya asal mengucapkan kata-kata saja. Saya bisa menolong Anda semuanya untuk mendapatkan informasi yang cukup komplit dan lengkap tentang pelayanan Nabi Elia di akhir zaman melalui William Marion Branham yang berlangsung sekian tahun lamanya sampai dengan tahun 1965, karena itulah tahun kematian dia. Dan semua informasi ini cukup netral dan cukup komplit, cukup lengkap
walaupun saya tahu juga di dunia, di kalangan banyak hamba-hamba Tuhan, di banyak kalangan gereja-gereja di seluruh dunia, nama William Branham sudah menjadi cap identik dengan nabi palsu. Namun mereka juga memberikan cap juga bahwa mereka tidak bisa menyangkali bahwa Tuhan memakai dia dengan sangat luar biasa. Itulah sebabnya banyak komentar-komentar yang miring dan yang negatif tentang pelayanan William Marion Branham. Tapi sayangnya mereka tidak punya cukup data dan informasi yang komplit dan lengkap tentang kebenaran dari ajaran dan khotbah yang sudah disampaikan oleh William Branham semasa hidupnya, dan apa yang menjadi penugasan William Branham, kenapa dia hidup di akhir zaman, dan kenapa dia harus melayani sedemikian rupa di seluruh dunia, walaupun pengajarannya sangat-sangat aneh dan sangat-sangat bertolak belakang dengan pengajaran organisasi-organisasi gereja di zaman akhir ini. Itu disebabkan oleh karena satu, William Branham tidak pernah menghendaki dia untuk menjadi seorang pengkhotbah. Tuhanlah yang menetapkan dia dari sejak di dalam kandungan ibunya, sama seperti Yeremia. Dari sejak sebelum dunia ada, sama sebagaimana dia sudah menetapkan saudara untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Hal yang sama dia kerjakan kepada manusia kecil William Marion Branham yang lahir di Amerika Serikat ini, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, walaupun dia selalu menolak untuk menjauh selalu dari panggilan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dengan panggilannya, dan yang pada akhirnya membawa William Branham menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang hamba Tuhan, dan harus keliling dunia. Dan khotbah dan pengajarannya cukup aneh bagi gereja-gereja, organisasi dan denominasi di akhir zaman ini. Namun apa yang dia ucapkan, apa yang dia khotbahkan, apa yang dia ajarkan, bahkan kehidupannya pun benar-benar sangat alkitabiah. Karena kalau saudara mau mencek di dalam Alkitab, tidak pernah ada seorang nabi yang berkhotbah atau bernubuat menurut maunya sendiri. Semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus, walaupun kadang-kadang khotbahnya sendiri tidak masuk akal bagi dirinya sendiri, sama seperti Yesaya, sama seperti para nabi yang lain, tapi toh mereka tetap harus mengkhotbahkan hal itu, karena itu bukan hasil dari teologia dan ide manusianya sendiri, itu bukan konsep manusianya sendiri, tapi itu adalah Roh Kudus yang mendorong dia untuk menubuatkan hal yang demikian, untuk mengkhotbahkan hal yang demikian, untuk mengajarkan hal yang demikian, yang tujuannya adalah untuk memanggil dan mengumpulkan mempelai wanita di akhir zaman untuk dipulihkan kembali kepada kondisi iman dan pengajaran para rasul di gereja mula-mula, plus ditambah dengan tampilnya malaikat yang ketujuh, utusan zaman gereja yang ketujuh, yang adalah Nabi Elia itu sendiri, William Marion Branham, untuk menyingkapkan, membuka, melepaskan meterai-meterai yang memeteraikan kitab yang termeterai di kitab Wahyu pasal yang kelima, tapi yang dibuka di Wahyu pasal 10, dan untuk membukakan misteri rahasia tentang ketujuh guru di Wahyu 10, dan yang mana penyingkapan misteri inilah yang benar-benar memulihkan iman anak-anak Allah di akhir zaman ini untuk kembali memiliki iman yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah disampaikan, diberikan kepada orang-orang kudus di gereja perjanjian baru di Pentakosta yang pertama. Jadi saya berharap saudara benar-benar memahami hal ini, bahwa penugasan yang diberikan Tuhan kepada William Branham bukan maunya William Marion Branham, tapi itu adalah kehendak Allah sendiri. Karena dia harus memakai bejana ini, sebuah bejana manusia yang tidak memiliki pendidikan yang cukup,
hanya cukup bisa membaca dan menulis, maka Tuhan pakai manusia yang seperti ini untuk mengguncangkan kekristenan di seluruh dunia di akhir zaman ini. Jadi pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini adalah untuk benar-benar menggenapkan tahapan yang pertama dari kedatangan Tuhan yang tertulis di 1 Tesalonika 4, menggenapkan tahapan yang pertama yang adalah seruan itu. Jadi saudara, itulah sebabnya saya mengharapkan saudara-saudari benar-benar mempertimbangkan dan merenungkan. Kita hidup di akhir zaman, saudara. Sama seperti halnya di zaman kedatangan Kristus yang pertama. Mereka yang menolak, mereka yang tidak mengenali pelayanan Yohanes Pembaptis, di mana pelayanan Yohanes Pembaptis tertulis di Yesaya 40, tertulis di Maleakhi 3 ayat 1. Mereka yang tidak mengenali pelayanan Yohanes Pembaptis, mereka yang menolak khotbah Yohanes Pembaptis, mereka yang tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Alkitab katakan di Lukas pasal yang ke-7, mereka semua tidak mengenal Yesus sebagai Mesias mereka, dan puncak kegagalan mereka untuk mengenal Yesus sebagai Mesias mereka adalah mereka sepakat untuk menyalibkan Yesus di kayu salib. Saudara paham ini? Jadi pola yang pertama, patron yang pertama, apa yang sudah terjadi di kedatangan Kristus yang pertama terulang kembali di akhir zaman. Hanya bedanya, mereka yang menyalibkan Yesus, firman yang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, adalah murni orang Yahudi, murni orang Israel. Tapi di akhir zaman, Alkitab katakan anak Allah akan disalibkan untuk yang kedua kalinya di kitab Ibrani pasal yang ke-6. Maka penyaliban yang terjadi di akhir zaman adalah dilakukan oleh agamawi, gerejawi, dengan cara apa mereka menyalibkan anak Allah yang kedua? Dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel di zaman kedatangan Kristus yang pertama, yang adalah menolak untuk mendengarkan dan mentaati firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dan nabinya. Maka hal yang sama di akhir zaman, dengan menolak perkataan yang keluar dari mulut Nabi Elia di akhir zaman, maka jangan berharap kita untuk sampai kepada pengangkatan. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, hendak mengambil gerejanya, mempelai wanitanya, maka Tuhan Yesus hanya akan mengambil mempelai wanita keluar dari bumi ini, yaitu mereka yang mau mendengarkan khotbah Nabi Elia di akhir zaman. Maka dengan demikian, mereka akan memiliki iman yang sama yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di gereja mula-mula. Maka Alkitab berkata, iman mula yang menyelamatkanmu, Yesus katakan. Maka jika kita memiliki iman yang sama seperti yang dimiliki oleh rasul-rasul Kristus di gereja mula-mula, maka Tuhan hanya akan mengambil orang-orang yang demikian. Saudara paham yang saya maksudkan? Jadi saudara, saya memberikan penekanan yang lain tentang pelayanan Nabi Elia ini. Karena saya juga beberapa kali sudah mendengar orang-orang mengatakan bahwa kami adalah pengikut manusia. Maka ucapan yang seperti itu, komentar yang seperti itu, ada lagi yang mengucapkan bahwa kami mendewakan Nabi Elia, kami mendewakan rasul-rasul, kami mendewakan William Branham. Maka hal itu, komentar yang seperti ini adalah hal yang mutlak salah total di hadapan firman Tuhan. Karena, mari saya ajak saudara untuk mempertimbangkan hal ini dan merenungkannya. Mari kita kembali melihat di dalam Alkitab yang tertulis. Saya percaya, saudara semua yang mendengarkan siaran radio ini pasti mengaku dan mengklaim dirinya bahwa kami adalah Israel rohani. Sudah tahu itu? Bagi saudara yang percaya, jika Anda adalah Israel rohani, maka kehidupan Anda harus sama seperti kehidupan Israel jasmani yang ada di perjanjian lama. Apa yang mereka lakukan?
Segala sesuatu dalam kehidupan mereka, bahkan Raja Israel sekalipun, ketika hendak melakukan peperangan, ketika jemaatnya hendak mengetahui sesuatu, maka Alkitab jelas mengatakan di 1 Samuel 9 ayat yang ke-9, maka orang Israel akan berkata, mari kita pergi menghadap pelihat. Dan pelihat itu disebut nabi. Jadi dengan kata lain, orang-orang Israel tahu persis bahwa untuk mengetahui kehendak Tuhan, maka mereka harus menghadap nabi Tuhan. Oke, dalam hal ini mungkin saudara akan bisa berpikir yang lain. Tapi brother Ito, kita sekarang kan hidup di zamannya Roh Kudus. Baik, saya mau katakan kepada saudara juga, bahwa Roh Kudus yang sama ada pada para nabi di perjanjian lama. Roh Kudus yang sama datang kepada para nabinya sesuai dengan Amos 3 ayat 7, sesuai dengan Nehemia 9 ayat 30, maka Roh Kudus yang sama turun ke atas Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus di muka bumi, Dia sedang menggenapkan pelayanan sebagai N-A-B-I, nabi. Karena Mesias adalah nabi. Dan nabi adalah seorang yang diurapi. Dan Yesus Kristus, Tuhan kita, di muka bumi, menggenapkan nubuatan dari Nabi Musa yang tertulis di Ulangan 18 ayat 15. Maka saudara, hal yang sama, roh yang sama di perjanjian lama turun kepada para nabi, roh yang sama ada pada Tuhan Yesus di muka bumi, firman yang menjadi manusia, Mesias yang adalah nabi Tuhan kita. Roh yang sama setelah kematian Tuhan Yesus, Tuhan kita di kayu salib, turun sekarang ke atas para rasul. Maka dengan demikian, pola Tuhan tidak pernah berubah. Sekali Tuhan memakai nabi, maka Tuhan akan menutup juga dengan nabi di akhir zaman. Maka kita melihat pola yang sama. Kalau Anda berkata bahwa kita harus datang kepada Roh Kudus, maka saya mau katakan kita yang hidup di akhir zaman, Roh Kudus sekali lagi melawat kita di dalam bentuk, di dalam rupa pelayanan Nabi Elia. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri para nabi di perjanjian lama sudah bernubuat tentang datangnya Nabi Elia. Roh Kudus yang sama yang di dalam diri Tuhan Yesus sudah bernubuat juga tentang kedatangan Nabi Elia. Dan tugas Nabi Elia ini bukan lain adalah memulihkan segala sesuatu. Jadi kalau Anda berkata bahwa kita hidup di zaman Roh Kudus, itu benar. Tapi saudara harus tahu di mana Roh Kudus berada di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua. Menurut Alkitab, Roh Kudus ada di dalam rupa pelayanan Nabi Elia, atau menurut Wahyu 10 ayat 7 dikatakan malaikat yang ketujuh. Dan karena kita hidup di akhir zaman, di zaman gereja yang ketujuh, yaitu zaman gereja Laodikia. Itulah sebabnya saudara, untuk mengetahui akan kehendak Tuhan, saudara harus seperti Israel jasmania. Karena kita hidup di akhir zaman, Anda harus datang dan mencari di mana ada nabi yang benar. Dan saya mau katakan, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, hanya ada satu nabi untuk satu zaman. Dan di akhir zaman, Tuhan hanya janjikan Nabi Elia di zaman ini. Jadi Nabi Elia bukan kumpulan hamba-hamba Tuhan. Nabi Elia bukan gereja-gereja. Nabi Elia bukan Yesus Kristus. Tapi Nabi Elia yang akan memulihkan segala sesuatu adalah seorang manusia yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Dan Roh Kudus yang di dalam dirinya akan mengerjakan sebuah pelayanan yang ciri-ciri dan jenisnya dan karakteristiknya sama seperti Elia yang ada di perjanjian lama, yang Elia dari Tisbe, 1 Raja-Raja 17, dan kemudian Elia yang sama dipakai oleh Tuhan di dalam diri Elisa, kemudian turun ke atas Yohanes Pembaptis. Saudara lihat,
maka Elia di akhir zaman pun juga memiliki tipe jenis pelayanan yang sama, di mana Roh Kudus ada di dalam William Marion Branham di akhir zaman, mengerjakan pekerjaan seperti yang dulu dikerjakan oleh Nabi Elia, dan Yesus katakan, pekerjaan yang lebih besar akan kamu kerjakan. Itulah sebabnya sejarawan, teolog-teolog besar di dunia di akhir zaman mengakui dengan tegas bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Elia di akhir zaman, William Marion Branham, hanya bisa disamakan dengan pelayanan Tuhan Yesus dan para nabi di perjanjian lama. Oh, glory. Dan saya mengucap syukur bahwa saya bagian dari orang-orang pilihan Tuhan di akhir zaman yang ada di dunia di akhir zaman ini, yang oleh kasih karunia Tuhan mampu mendengar suara Roh, suara kebenaran, suara Kristus, suara Tuhan, suara Allah, suara Jehovah di zaman ini, yang dikumandangkan, yang disampaikan melalui Nabi Elia William Marion Branham. Maka saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan kembali. Ingat, pelayanan Nabi adalah sangat penting dan sangat vital. Jikalau Anda dan saya hidup di zamannya Nabi Musa, apa yang mau kita kerjakan? Ketika jelas-jelas Tuhan mengutus Nabi Musa untuk datang kembali ke Mesir, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang-orang Mesir. Dan kalau seandainya saudara dan saya adalah bagian dari orang Israel yang hidup di perbudakan di Mesir pada zaman itu, dan kemudian tampillah Musa di hadapan saudara dan saya, apakah saudara mau mengakui dia sebagai Nabi Tuhan? Apakah saudara mau mengenali dan mau merendahkan hati di hadapan Tuhan yang ada di dalam diri Nabi Musa di zaman itu? Mungkin saudara akan mengatakan, oh, sudah barang tentu, Brother Ito, saya akan mau mengakui dia sebagai Nabi Musa. Tapi saya mau katakan kepada Anda, belum tentu. Kenapa Anda bisa mengatakan amin sekarang? Karena sudah menjadi sebuah sejarah. Dan saudara sudah bisa melihat kesalahan yang dilakukan oleh Israel karena tidak mau merendahkan hati sepenuhnya di hadapan Nabi Tuhan yang benar di zaman itu, Nabi Musa. Jadi saudara, hanya orang pilihan, hanya orang yang memiliki benih ilahi yang telah ditetapkan, ditentukan Tuhan sebelum dunia ada, hanya mereka yang sanggup mengenali dan merendahkan hati di hadapan firman Tuhan yang keluar dari mulut Nabi Tuhan yang benar. Haleluya. Amen. Itulah sebabnya saudara, saya sudah khotbahkan kepada Anda semuanya, pastikan bahwa Anda memiliki benih ilahi yang Tuhan sudah tetapkan, tentukan sebelum dunia ada, dan yang Tuhan sudah taruh ke dalam jiwa Anda, dan nama-nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Maka seandainya saya ulangi, Anda hidup di akhir zaman ini dan tahu dari pembacaan Alkitab bahwa Alkitab sudah menubuatkan, menjanjikan akan datang Nabi Elia, maka kalau Anda memiliki benih ilahi, maka ketika Anda mendengar suara khotbah ini, atau Anda membaca informasi atau khotbah menyangkut tentang pelayanan Nabi Elia di akhir zaman oleh William Branham, maka saudara akan berteriak, berseru, dan akan bersuka cita, haleluya, karena benih ilahi yang Tuhan tetapkan dan Tuhan taruh ke dalam jiwa Anda itulah yang menyaut akan seruan Tuhan. Seruan di tengah malam di akhir zaman oleh Nabi Elia. Saudara akan berteriak, Tuhan, inilah aku. Haleluya. Amin. Sama seperti teriakan anak Raja Wali yang menyaut seruan induk Raja Wali yang berada di angkasa. Haleluya. Genap apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam diri Anda. Jika Anda memiliki benihnya Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suara gembalanya. Haleluya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Elia di akhir zaman adalah firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah firman, Kristus adalah firman, Roh Kudus adalah firman, dan firman adalah gembala saudara dan saya. Amen. Glory. Maka dengan demikian, Musa di zaman tersebut
adalah gembalanya umat Israel, yang akan menuntun Israel, domba-domba itu, keluar dari perbudakan orang-orang Mesir. Dan seandainya Anda dan saya adalah Israel yang sejati di zaman tersebut, maka saya dan saudara akan bertindak seperti Yosua dan Kaleb. Amin. Dari 2 juta orang yang dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Hanya ada satu rahasianya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena Yosua dan Kaleb adalah benihnya Tuhan di zaman itu, sehingga mereka mau merendahkan hati dan tunduk kepada setiap perkataan yang keluar dari mulut Nabi Tuhan, yang adalah Nabi Musa. Haleluya. Apakah Anda adalah Yosua dan Kaleb di akhir zaman? Amen. Pastikan saudara, hal yang sama saudara. Jika Anda dan saya hidup di zamannya Nabi Nuh, apa yang mau kita kerjakan? Ketika Tuhan mengutus Nabi Nuh berkhotbah tentang akan turun hujan, tentang akan turun air bah, dan Tuhan sudah suruhkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Saudara, apa yang hendak saudara lakukan kalau kita hidup di zaman itu? Hal yang tidak mudah saudara, untuk mau menundukkan diri di hadapan seorang Nabi Nuh. Dialah seorang yang sederhana. Dia bukan seorang yang pandai. Dia bukan seorang yang memiliki gelar dan titel yang hebat di zaman itu. Mungkin saudara beralasan, oh dia orang hebat, Brother Ito. Buktinya, dia sanggup membangun bahtera. Tapi saya mau katakan kepada Anda, dia mampu membangun bahtera hanya oleh karena pengilhaman dan pewahyuan, karena Nuh, Alkitab katakan, melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Pertanyaan saya kepada Anda, saudara yang bergelar, saudara yang punya titel yang panjang, apakah Anda mau tunduk kepada perintah yang tertulis dalam Alkitab? Dan saya percaya kalau Anda mau tunduk sepenuhnya, menerima Alkitab ini sebagai kebenaran yang mutlak, saya yakin roh yang sama ada pada Nabi Nuh di zaman itu, roh yang sama akan mengerjakan dalam diri saudara, dan saudara akan dibuat mampu untuk membangun bahtera rohani Anda, yang adalah Yesus Kristus, yang Tuhan ingin diam di dalam Anda. Haleluya. Hal yang sama saudara, Nuh seorang yang taat, Alkitab katakan. Itulah sebabnya dia mampu untuk membangun sebuah bahtera yang mungkin di zaman itu sukar untuk dikerjakan oleh seorang manusia biasa. Tapi Nuh mampu oleh Roh Kudus, rohnya Allah sendiri. Amen. Dan Nuh berkhotbah selama sekian tahun lamanya, panjang sabarnya Tuhan perlihatkan kepada dunia purba di zaman itu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Alkitab? Hanya 8 orang yang Tuhan selamatkan. Glory. Apakah Anda termasuk 8 orang yang Tuhan selamatkan di akhir zaman ini? Melalui pelayanan Nabi Elia, untuk sampai kepada pengangkatan, untuk sampai kepada pengubahan tubuh, untuk sampai kepada kedatangan Tuhan Kristus yang kedua kali, pertemuan di udara. Saudara, renungkan baik-baik saudara. Ini akhir zaman. Ini antara hidup dan mati. Ini bukan main-main. Saya berkhotbah pun tidak main-main. Kelihatannya saya marah-marah di sini, saya tidak marah-marah saudara. Saya hanya memberikan penekanan dan penegasan supaya untuk membangunkan jiwa Anda yang sedang tidur. Haleluya. Karena saya mengasihi Anda. Saya rindu Anda semua diselamatkan di akhir zaman. Mungkin saudara akan berkata, saya sudah selamat Brother Ito. Puji Tuhan. Tapi yang saya tahu, keselamatan adalah dari Tuhan. Alkitab katakan di kitab Yunus, keselamatan adalah dari Tuhan. Dan Tuhan yang saya tahu, sejauh yang saya tahu, sebaik yang saya tahu, Tuhan kita adalah firman Tuhan. Amen. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa keselamatan dari Tuhan, maka dengan kata lain, keselamatan datang dari percaya Anda kepada firman Tuhan di zaman ini. Jikalau Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu, namun Anda menyangkal, Anda menolak, Anda tidak mau mendengarkan suara Nabi Elia,
hanya karena berbeda konsep, pemikiran, ide, karena Anda memiliki teologi dan penafsiran pribadi, kemudian Anda menolak untuk mengenali dan menantikan kedatangan Nabi Elia di akhir zaman, saudara, tidak ada keselamatan di situ. Amen. Keselamatan di zaman ini adalah ketika Anda mendengar suara Nabi Elia, maka itu menggenapkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-10, domba-dombaku mendengarkan suara gembalanya. Dan gembala kita adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah firman. Jadi gembala kita yang benar adalah firman Tuhan. Amen. Jadi kalau Anda mau mendengarkan dan mau merendahkan hati dengan sungguh, meletakkan semua konsep dan ide manusia Anda di bawah kaki Kristus, maka saya jamin saudara, sesuai dengan Alkitab, Roh menjamin Tuhan akan sanggup menolong untuk mengenali dan tunduk kepada suara Tuhan melalui Nabi Elia. Karena apa yang keluar dari mulut Nabi Elia di akhir zaman, haleluya, adalah suara kebenaran yang sesungguhnya. Suara inilah yang akan membentuk dan mengumpulkan mempelai wanita menjadi satu tubuh yang disebut dengan tubuh Kristus. Amen. Inilah tubuh Kristus yang sesungguhnya. Tubuh Kristus yang dikumpulkan di akhir zaman, haleluya, melalui seruan di tengah malam. Melalui seruan yang dikumandangkan oleh Nabi Elia yang dijanjikan oleh Alkitab di akhir zaman untuk memulihkan segala sesuatu. Glory. Jadi saya berharap saudara, saudari, semuanya, hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, mari saudara, pastikan Anda memasuki programnya Tuhan di akhir zaman. Yang sedang Tuhan kerjakan melalui sebuah pesan pemulihan segala sesuatu, yang adalah makanan rohani di akhir zaman ini. Untuk memanggil, untuk mengumpulkan, dan memeteraikan orang-orang pilihannya, supaya orang-orang pilihannya, raja wali-raja walinya di akhir zaman, hanya berkerumun mengelilingi mana firman di zaman ini, yang keluar dari mulut Nabi Tuhan, Nabi Elia di akhir zaman ini. Haleluya. Saudara, kembali saya mengajak saudara untuk merenungkan dan berandai-andai. Bagaimana seandainya kalau kita hidup di zaman ketika Tuhan mengutus dan memunculkan seorang manusia yang sangat sederhana yang bernama Yohanes Pembaptis? Bagaimana seandainya kalau saudara dan saya hidup di zaman itu, kemudian mendengar teriakan yang lantang, yang nyaring, yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan sana? Apakah yang akan Anda lakukan? Apakah Anda mau merespon suara dia yang berteriak, hasilkanlah buah pertobatan? Apakah Anda mau merespon khotbah Yohanes Pembaptis? Dan Alkitab katakan di Lukas 1 ayat 17 bahwa Yohanes Pembaptis berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia. Apakah Anda mau merespon suara dan khotbah dia? Jika kita hidup di zaman itu, mungkin saudara akan berkata, pasti brother itu, saya akan merespon suara dia. Pasti saya akan mau memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka saya katakan, belum tentu. Apakah saudara ingat perbincangan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi tentang para nabi yang Tuhan utus di Perjanjian Lama? Apa yang menjadi jawaban orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus? Mereka berkata, seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami tidak akan membunuh nabi-nabi Tuhan. Sudah lihat. Tapi apa yang menjadi jawab Tuhan Yesus? Dialah seorang, dialah Jehova, dialah Allah itu sendiri, dialah firman itu sendiri, dialah Tuhan yang mengutus nabi-nabinya di Perjanjian Lama. Apa jawab firman kepada orang-orang Yahudi? Dengan demikian, itu memperlihatkan bahwa kalian adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi Tuhan. Jelas saudara? Itulah sebabnya saudara, renungkan baik-baik. Kita tidak bisa asal mengucap, seandainya aku hidup di zaman Musa, seandainya aku hidup di zamannya Nuh, seandainya aku hidup di zaman para nabi, seandainya aku hidup di zaman Yohanes Baptis, seandainya aku hidup di zaman Tuhan Yesus, pasti aku mengenal, pasti aku mau mendengarkan suara mereka. Saudara, baca baik-baik apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi itu.
Sekali lagi saya mau katakan, dengan mengatakan demikian, seandainya aku hidup di zaman nenek moyang kami tidak akan membunuh para nabi. Tapi Yesus yang adalah firman berkata, itu memperlihatkan bahwa kalian adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi. Dan sekarang kalian menaruh tulang nabi-nabi itu di sebuah kuburan yang bagus, dipoles, dikapur dengan kapur yang putih. Saudara, tapi Tuhan Yesus katakan, hati mereka penuh dengan tulang belulang. Hati mereka sangat gelap. Karena Yesus adalah penggenapan dari semua perkataan dan nubuatan para nabi. Dan Yesus adalah nabi besar itu sendiri. Tapi ketika Yesus, Mesias itu, tampil di tengah-tengah mereka, Mesias yang selalu dikhotbahkan setiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat Yahudi, ketika Yesus Mesias itu tampil di tengah-tengah mereka, anak domba itu tampil, mereka justru menolak untuk mendengarkan suara Yesus. Dan kemudian puncaknya mereka menyalibkan firman Yesus itu di atas kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita renungkan, apa seandainya yang menjadi respon kita jika kita hidup di zaman Tuhan Yesus? Apa yang menjadi respon dan sikap kita seandainya kita hidup di zaman Yohanes Pembaptis? Mungkin saudara beralasan lagi, ya brother Rito, di zaman itu kan belum ada Roh Kudus. Oke, saya mau ajak saudara ke zamannya Roh Kudus sekarang. Apa respon Anda jikalau seandainya Anda dan saya hidup di zaman ketika Roh Kudus tercurah untuk yang pertama kali di atas loteng rumah di Yerusalem dan memenuhi 120 orang murid Tuhan Yesus, dan Petrus berkhotbah di Serambi Salomo oleh dorongan Roh, bukan oleh inisiatif dan konsep dia, tapi oleh karena dia dipenuhi Roh Kudus. Roh yang sama ada di dalam Yesus, Roh yang sama di dalam diri para nabi. Sekarang Roh yang sama ada di dalam diri Petrus dan para rasul di Pentakosta yang pertama. Dan Petrus berkhotbah dengan sangat keras, dan orang-orang Yahudi merasa terharu dengan khotbah tersebut. Dan kemudian mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara, supaya kami selamat? Apa jawab Petrus? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat 3.000 orang memberi dibaptis pada hari itu. Pertanyaan saya kepada Anda, ini zamannya ketika Roh Kudus tercurah untuk yang pertama kali. Apakah Anda, jika saya dan Anda hidup di zaman itu, kemudian mendengar suara khotbahnya Petrus? Petrus seorang yang tidak terpelajar, Alkitab katakan di Kisah Rasul 4 ayat 13. Petrus bukan orang yang bergelar, Petrus bukan imam-imam Yahudi, Petrus bukan imam besar, Petrus bukan orang yang bertitel, orang yang intelektual. Petrus hanya nelayan yang tidak bisa baca tulis. Ketika Anda berdiri mendengar khotbah Petrus, apa yang menjadi sikap Anda? Apakah Anda bagian dari 3.000 orang yang memberi diri dibaptis oleh para rasul pada hari itu juga? Atau Anda adalah seorang yang menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan? Atau justru Anda adalah bagian dari orang-orang yang menentang khotbah Petrus dan para rasul, seperti yang dilakukan oleh banyak orang-orang Kristen di zaman ini, dengan mengatakan, itu kan teologianya Petrus, itu kan teologianya Paulus, itu kan pendapatnya Yohanes, yang penting aku pokoknya apa yang dikatakan Yesus. Bukankah itu yang dilakukan oleh orang-orang di akhir zaman? Apakah Anda termasuk orang-orang yang demikian? Sedangkan Yesus sendiri berkata, Yesus di dalam doanya di Yohanes 17, berdoa untuk para rasul, juga berdoa bagi Anda dan saya yang mau mendengarkan pemberitaan para rasul. Bukankah Yesus sendiri yang memberikan perintah supaya para rasul membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Tapi kenapa orang-orang itu menolak di zaman itu, dan penolakan yang sama terjadi di zaman sekarang? Dengan mengatakan, beralasan, yang penting aku apa yang dikatakan Yesus saja.
Maka dengan demikian saudara, saudara sudah menyangkali dan menolak perkataan Yesus sendiri, di mana Yesus sudah berkata bahwa dialah seorang yang memberikan perintah dan penugasan kepada rasul-rasulnya yang kudus, dan tanpa percaya dan tunduk kepada pemberitaan para rasul, maka Anda didapati sebagai orang yang tetap hidup di dalam dosa. Mungkin Anda beralasan lagi, brother itu, saya nggak setuju. Buktinya, saya adalah orang kudus. Buktinya, saya punya Roh Kudus. Buktinya, saya berbahasa roh. Buktinya, saya bisa mengusir setan-setan. Oke, tapi Alkitab juga katakan, saudara-saudariku yang terkasih, Anda bisa berbahasa roh sepanjang hari, dari pagi sampai malam. Anda bisa mengusir setan-setan, sebanyak berapapun setan yang mau Anda usir. Tapi Alkitab katakan, enyahlah kalian, pembuat kejahatan. Apakah Anda bagian dari orang-orang itu? Atau Anda bagian dari orang-orang yang juga bisa berbahasa roh, yang juga mengusir setan-setan, yang juga bisa bernubuat dengan nubuatan yang benar, yang bisa melakukan karunia-karunia yang benar, tapi yang mau merendahkan hati, mau tunduk kepada perkataan para nabi, tunduk kepada perkataan Alkitab, dan tunduk kepada perkataan Nabi Elia di akhir zaman ini. Karena kita hidup di akhir zaman. Sama-sama berkarunia, sama-sama dipakai Tuhan, tapi masalahnya, apakah saudara mau menundukkan diri di hadapan firman atau tidak? Itu yang menjadi kunci utamanya. Haleluya. Karena jika Anda mau merendahkan hati, jika Anda mau menundukkan diri kepada perkataan Tuhan, hanya mengatakan ya dan amin kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus akan datang ke dalam hati Anda. Amen. Itulah bukti bahwa Anda memiliki benih Tuhan di dalam hati saudara. Dan Tuhan sedang mencari benih itu. Apakah Anda termasuk benihnya? Dan saya berharap para pendengar adalah termasuk benih Tuhan di malam ini. Amen. Sehingga ketika Anda mendengar bahwa Tuhan mengutus Nabi Elia di akhir zaman, dan saya sudah menyebutkan nama oknumnya, maka saudara akan menelepon saya. Saudara akan menghubungi kami. Brother Rito, saya butuh untuk mengenal suara Nabi Elia lebih lagi. Saudara, saya berharap saudara memiliki sikap yang demikian. Sikap yang sama yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar khotbah Roh Kudus lewat Petrus di Serambi Salomo pada hari Pentakosta yang pertama. Mereka berteriak, saudara-saudaraku, apa yang harus kami berbuat supaya kami selamat? Maka Tuhan yang di dalam diri Petrus, Tuhan yang belum ada di dalam diri orang-orang yang bertanya, Tuhan yang ada di dalam diri Petrus dan para rasul memberikan pengharapan dan jalan keluar supaya diluputkan dari murka Tuhan, supaya diluputkan dari belenggu dosa. Maka mereka menjawab, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan memperoleh Roh Kudus dalam hatimu. Glory, haleluya. Hal yang sama saudara, jika saudara bersikap seperti itu di hadapan khotbah Nabi Tuhan di akhir zaman ini, suara kebenaran di akhir zaman ini, maka Roh Kudus yang sama akan turun dan membaptis hati Anda. Haleluya. Dan Anda akan dibawa masuk untuk dipersekutukan di dalam satu tubuh yang adalah tubuh Kristus, tubuhnya Tuhan, yang terdiri dari kumpulan orang-orang kudus dari sejak Pentakosta yang pertama sampai dengan akhir zaman. Glory, haleluya. Saudara mau pilih yang mana, itu terserah Anda. Tapi yang jelas, seperti yang sudah saya khotbahkan pada minggu-minggu yang sebelumnya, hanya mereka yang menantikan pembebasan dari Tuhan, hanya mereka yang akan mendapati kedatangan Tuhan. Glory. Apakah saudara menantikan pembebasan yang dari Tuhan? Untuk dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari sistem manusia, dibebaskan dari belenggu ikatan sistem gerejawi buatan manusia? Maka inilah zamannya saudara, ketika pelayanan Nabi Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan orang-orang Mesir dan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, maka Tuhan genapkan di akhir zaman. Tuhan sudah tampilkan sebuah pesan pembebasan yang dikumandangkan oleh Tuhan melalui mulut Nabi Elia, William Marion Branham, supaya kita dipisahkan total, dibebaskan sepenuhnya dari ketidakpercayaan, dari dosa, haleluya, dari sistem buatan manusia, dari sistem gerejawi, dari sistem aturan dunia, untuk dibawa masuk
ke dalam sebuah dunia yang berbeda, ke dalam alam roh. Dan kita akan menikmati pertemuan dengan Tuhan di udara, dan kita akan menikmati perjamuan kawin malam anak domba Allah, dan kita akan menikmati kerajaan 1000 tahun, milenium. Haleluya, zaman yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita yang tak terkatakan. Tapi untuk mendapatkan semuanya itu saudara, hanya dibutuhkan satu kunci. Pastikan Anda adalah benihnya Tuhan. Pastikan Anda memiliki roh kerendahan hati untuk mau merendahkan di hadapan Tuhan. Karena Yesus katakan, Alkitab katakan, hanya kepada yang mau merendahkan hati, maka Tuhan akan tinggikan dia. Glory. Tapi mereka yang meninggikan diri oleh karena kepandaiannya, oleh karena intelektualitasnya, oleh karena merasa saya dipakai Tuhan, oleh karena merasa saya sudah hebat, punya gereja yang besar dan lain sebagainya, maka Tuhan akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Amen. Karena air hanya bisa turun ke tempat yang rendah. Dan kita tahu bahwa air yang dari surga adalah sungai air kehidupan, dari mata air yang berbual-bual, yang akan diberikan oleh Tuhan, akan ditaruh Tuhan ke dalam hati orang yang menantikan dan yang percaya. Dan Yesus katakan, bagi orang yang mencari dan yang memohonkan Roh Kudus. Amen. Dan Roh Kudus di zaman sekarang ada di dalam diri pelayanan Nabi Elia di akhir zaman. Roh yang akan memenuhi tubuhnya, tubuh Kristus. Dan jika tubuh Kristus penuh dengan Roh Kudusnya, penuh dengan firman-Nya, dan yang sudah dipulihkan melalui pelayanan Nabi Elia untuk kembali kepada kondisi iman gereja mula-mula, maka ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka dia akan mengambil mempelai wanitanya yang memiliki Roh Kudusnya. Haleluya. Apakah saudara siap bagi kedatangan Kristus yang kedua? Apakah Anda sedang menantikan hal tersebut? Saudara, ini waktunya. Jangan sia-siakan saudara. Saya mau mendengarkan doa-doa saudara. Selama doa-doa itu adalah doa-doa yang menyangkut keselamatan jiwa Anda. Saya juga mendoakan bagi saudara yang sakit. Tapi banyak sekali yang datang SMS ke kami, brother tolong doakan soal jodoh. Jodoh urusan Anda dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Saudara harus tahu persis mana yang lebih prioritas untuk Anda peroleh selama Anda masih bernafas. Selama Anda masih bernafas, maka itu menunjukkan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Anda. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang datang dari Tuhan. Karena biasanya kesempatan hanya datang sekali saja. Dan inilah kesempatan bagi Anda untuk mendengarkan suara Nabi Elia yang dikumandangkan lewat radio Anugerah Punapasugid di desa Utaginjang. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara yang tinggal di Tanah Batak, di Sumatera Utara, untuk mampu memperoleh kesempatan mendengar suara Nabi Elia di akhir zaman. Maka saudara, jangan sia-siakan waktu yang sangat dan semakin sempit ini. Jangan pernah tergiur dengan hal-hal duniawi. Jangan pernah tergiur dan mendambakan kekayaan. Jangan pernah tergiur untuk mendambakan posisi yang tinggi di dalam status kemasyarakatan, sosial, manusia, gereja, kedudukan. Jangan pernah memimpikan uang. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan inilah masanya saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah, Roh Allah di dalam rupa pelayanan Nabi Elia di akhir zaman. Karena inilah zamannya ketika Tuhan harus memulihkan gerejanya, memulihkan mempelai wanitanya untuk kembali kepada pengajaran para rasul. Back to the Bible. Inilah zamannya ketika Anda membaca ayat firman Tuhan dan tunggu biar Roh Kudus menafsirkannya, bukan menurut kata saudara. Inilah zamannya ketika Anda harus mengatakan ya dan amin dari Kejadian sampai Wahyu. Dan jangan pernah mempertanyakan keabsahan cetakan Alkitab yang sekarang saudara pegang dan saya pegang. Inilah zamannya ketika Tuhan harus memulihkan gerejanya, karena Tuhan sudah berkata melalui Nabi Yoel bahwa belalang-belalang pelahap, pelompat, pemakan akan tampil.
Inilah zamannya ketika Tuhan Yesus sudah berkata di Matius 7, nabi-nabi palsu akan tampil di akhir zaman. Serigala-serigala yang berbulu domba akan tampil di akhir zaman. Tapi Tuhan Yesus katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal siapa mereka. Inilah zamannya ketika Rasul Paulus sudah mengatakan, serigala-serigala ganas dengan ajaran palsu yang memutarbalikkan isi Alkitab untuk kepentingan kelompok pribadinya, sehingga mengakibatkan kebinasaan diri mereka sendiri. Inilah zamannya ketika apa yang sudah diselewengkan, apa yang sudah disalah tafsirkan, akan Tuhan luruskan kembali. Dan cara Tuhan untuk meluruskan dan memulihkan adalah dengan Tuhan sudah menjanjikan di kitab Maleakhi 4 ayat yang kelima, di Matius 17 ayat 10-13, di Markus pasal 9, di Kisah Rasul 3 ayat 21, di Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai 30, di Matius 24 ayat yang ke-37 sampai 44, di Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Inilah zamannya, cara Tuhan untuk meluruskan kembali semua pengajaran yang diselewengkan yang ada di dalam Alkitab adalah dengan Tuhan mengutus Nabi Elia. Haleluya. Dan oleh kasih karunia Tuhan, saya sudah tunjukkan siapa nabinya. William Marion Branham. Lahir di Amerika Serikat pada tahun 1909. Meninggal 1965. Tapi yang sudah memberikan kepada kita oleh Roh Kudus khotbah-khotbah dan pengajaran yang cukup komplit dan lengkap. Dan kalau saudara mau, saudara bisa mengorder, saudara bisa meminta, dan kami akan kirimkan ke tempat Anda dengan gratis, dengan cuma-cuma. Kalau saudara sungguh rindu untuk mendapatkan khotbah-khotbah pengajaran dari Nabi Elia di akhir zaman, semuanya cuma-cuma, gratis. Karena firman Tuhan tidak untuk diperjualbelikan. Firman Tuhan bukan untuk diperdagangkan. Haleluya. Firman Tuhan bukan untuk ditulis-tulis supaya namanya, nama si penulis menjadi hebat, terkenal di seluruh dunia. Firman Tuhan untuk diiyakan, diaminkan, dipercayai, dan dihidupi. Glory. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Hamba sudah memulai untuk bukan berkhotbah pada malam ini Tuhan, hanya sekedar ingin mau berbincang-bincang kepada para pendengar dimanapun mereka berada. Karena hamba rindu Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan mereka, walaupun hamba tidak melihat muka dengan muka. Hamba mau berbincang-bincang hati dari ke hati Tuhan, untuk mau memberikan dan menolong mereka Tuhan Yesus, untuk bisa melihat kebenaran firman-Mu dibentangkan di zaman ini Tuhan, melalui pelayanan Nabi Elia, supaya mereka para pendengar Tuhan masuk menjadi bagian dari tubuh-Mu yang sedang Kau panggil persiapkan bentuk melalui pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini, yang sedang Engkau dandani dan yang sedang Kau buat siap bagi kedatangan-Mu yang kedua untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Tuhan Yesus, hamba berdoa, kiranya ada domba-Mu di antara para pendengar Tuhan. Kiranya ada mempelai wanita-Mu di antara mereka Tuhan Yesus. Sejauh yang Engkau tetapkan, tentukan sebelum dunia ada untuk diselamatkan di abad 20-21 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong usaha-usaha hamba-Mu untuk berbicara di radio Uta Ginjang ini Tuhan. Untuk mengumandangkan pesan di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan, kiranya buat mereka yang mendengar Tuhan, memiliki roh kerendahan hati untuk mau menundukkan diri di hadapan firman-Mu. Percaya penuh pada firman-Mu Tuhan, sehingga mereka hidup mereka benar-benar dipulihkan Tuhan. Memiliki iman yang murni yang sama, seperti yang sudah Engkau berikan kepada orang kudus-Mu di gereja mula-mula, seperti yang sudah Engkau tuliskan di kitab Galatia, di kitab Yudas, dan di kitab-kitab yang lain Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya mereka adalah bagian dari domba-domba-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Hambanya berdoa kepada mereka yang tua, mereka yang muda Tuhan Yesus, baik kepada hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba tidak bermaksud untuk berbeda dengan mereka, hamba tidak bermaksud untuk melecehkan pelayanan mereka Tuhan, apapun menjadi pengajaran mereka. Hamba hanya menyampaikan Tuhan apa yang Kau suruhkan untuk disampaikan di akhir zaman ini Tuhan. Maka kiranya sebagaimana Engkau menolong hamba untuk bisa melihat akan kebenaran firman di akhir zaman Tuhan, maka kiranya hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada bisa melihat hal yang sama Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian, sebagaimana Engkau sudah menolong hamba Tuhan,
sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui firman pemberitaan akhir zaman ini, maka biarlah hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah jangkauan Radio Anugerah ini Tuhan, juga akan mau merendahkan hati dan mendengarkan suara Nabi Elia di akhir zaman ini, sehingga pelayanan mereka akan menjadi lebih bermanfaat bagi jemaat dan orang-orang yang sedang mereka layani Tuhan, yaitu dengan mereka memberitakan firman pesan di akhir zaman oleh Nabi Elia di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Kami serahkan para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menolong mereka oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk Kau bukakan telinga dan mata rohani mereka, untuk bisa melihat dan mendengar secara rohani firman yang dikumandangkan oleh Engkau sendiri melalui nabi-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Kami serahkan pemberitaan firman untuk minggu-minggu yang mendatang. Berkati juga para pengurus yang ada di Radio Anugerah Ponapasukit ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur. Kami tutup akan pemberitaan firman-Mu pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Haleluya. Amin. Brother Rito Rumbayan di sini mengucapkan selamat malam. Dan jika Anda mau menghubungi kami, silakan hubungi kami di nomor HP kami di 0812 6022 atau saudara bisa menghubungi di nomor HP yang lain 088197474239. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semuanya. Amin.